selamat datang di Lola Serba Serbi. Nah, jadi berbeda dari biasanya, kali ini aku nggak akan sharing seputar Shih Tzu, tapi aku akan sharing seputar Poodle. Oke, di sini aku cuman share berdasarkan info yang aku dapat dari pemiliknya yang kebetulan juga adik ipar aku ya. Jadi aku lebih ke sharing secara singkat seperti apa anjing poodle, gimana sifatnya, gimana cara perawatannya. Jadi mungkin bagi yang pengen tahu atau juga yang mungkin pengen punya poodle bisa tahu nih sedikit seputar poodle dari pengalaman ownernya sendiri. Nah, langsung aja, poodle ini tuh termasuk ke jenis anjing ras yang bulunya nggak shedding ya. Jadi hampir sama kayak Shih Tzu yang bulunya tipe rambut. Jadi bagi yang mungkin pengen pelihara anjing tapi takut alergi sama bulu, khawatir satu rumah jadi bulu semua, nah poodle juga bisa jadi salah satu pilihan yang tepat karena dia itu non shedding atau nggak gampang rontok. Tapi dengan catatan khusus juga, kalau kulitnya itu harus sehat dan terawat ya. Nah, kalau untuk perawatan bulu poodle yang cenderung keriting, tetap disarankan untuk rajin disisirin. Nah, bedanya kalau kayak di Shih Tzu, contohnya di Ocha ya, Shih Tzu aku yang kebetulan bulunya udah panjang, itu kayak mesti setiap hari atau rutin, dan kalau nggak disisirin sehari bakal urak-urakan. Nah, bedanya kalau di poodle itu kayak lebih simple. Jadi kalau di Walsh ini ya, dia tuh jarang disisirin, tapi tetap yang kelihatan cakep, bagus, kelihatan rapi. Jadi kalau di Walsh ini rutin dimandiin seminggu sekali. Dan ini si Walsh-nya kebetulan rutin dimandiin di pet shop setiap 1 minggu sekali dan biasanya dipangkas setiap 2 atau 3 bulan sekali. Jadi biasanya kalau udah lewat masa itu, poodle akan kelihatan gondrong. Jadi cuttingan rambut kalau di poodle itu berperan penting banget ya supaya poodle-nya kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih lucu, dan kelihatan lebih terawat. Nah, untuk bagian mata, ownernya selalu rajin buat ngebersihin dan cek area sekitar mata. Jadi dipastikan matanya bersih dari kotoran dan gak ada bulu yang menusuk atau masuk ke area mata. Untuk sifat, anjing poodle ini juga tipe anjing yang periang, ceria, siaga. Jadi kayak bisa diandelin kalau misalnya ada orang asing datang, dianya pasti gunggung. Terus poodle juga anjing pinter, gampang dilatih ya. Ini si Walsh udah bisa ngerti buat pee dan poop di dalam kandang atau underpad sejak usia 3 bulan. Dan kalau menurut ownernya, prosesnya cuma sekitar semingguan konsisten untuk ngajarin di awalnya. Dan gak ketinggalan, poodle itu aktif. Nah, aku tuh selama semingguan di sana, aku tuh bener-bener lihat kalau si Walsh ini beneran aktif banget, kayak nggak ada capeknya. Dia tuh ngajak main terus, lari sana sini. Dan si Walsh ini tuh juga anjing yang manja banget ke semua orang. Terus kalau untuk makannya, Walsh ini sekarang makanannya raw food. Jadi menurut si owner, Walsh ini awalnya sempat makan dry food juga, tapi karena sempat yang mogok makan, jadi dia coba beralih ke raw food dan itu berjalan sampai sekarang. Nah, aku juga sempat nanya, apa sih kira-kira bedanya? Nah, kalau menurut si owner, Walsh-nya itu nggak pernah lagi yang namanya mogok makan sejak dikasih raw food. Dan bedanya lagi setelah makan raw food, dia menyadari kalau Walsh ini jadi nggak cepat bau badan, yang dimana menurutnya sebelumnya waktu si Walsh-nya makan dry food, badannya si Walsh jauh lebih cepat bau. Jadi ini bentuk raw food-nya. Nah, ini yang chicken. Jadi ini ukuran 500 gram dan untuk setiap kali makannya itu per cupnya sebanyak ini. Nah, jadi untuk 500 gramnya itu dibagi jadi 5 cup kayak gini. Jadi kalau mau dikasih makan, ini tinggal dikeluarin, didinginin, terus diletakin di mangkuknya. Nah, jadi poodle itu ya bisa loncat setinggi ini, lihat. Tuh, lincah banget kan? Nah, ini nih makanannya yang udah didinginin. Jadi didinginin dulu sampai dianya nggak berbentuk es. Nah, ini untuk takarannya kan tadi aku udah nanya ya, sekali makannya itu 100 gram. Per harinya itu makannya 2 kali ya? Iya, 2 kali. Selain raw food, Walsh ini juga dikasih vitamin tambahan kayak VCO dan vitamin bulu dari Hair Beauty.
Oh ya, sebagai tambahan, ini washnya juga ada di steril sejak usia 8 bulan. Nah, seperti yang aku udah pernah bilang, steril yang dilakukan ke Anabul sejak awal, sejak Anabulnya masih kecil, masih puppy, biasanya prosesnya lebih simple. Ini kalau menurut info dari si owner, waktu washnya di steril, itu prosesnya cepat banget kelarnya. Cuman sekitar kurang lebih 1 jaman, dan washnya udah boleh langsung dibawa pulang ke rumah. Oke, jadi aku rasa sekian untuk sharing di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga videonya bisa dimengerti, bisa menghibur, dan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocha Twinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.